Pekerjaan sebelumnya Anda adalah sebagai direktur pemasaran di perusahaan makanan. Jadi mengapa Anda ingin datang ke perusahaan keuangan? Baiklah. Sebenarnya, saya pernah menjabat sebagai direktur penjualan. Selama bertahun-tahun, saya memiliki banyak pengalaman kerja dan mengumpulkan beberapa sumber jaringan. Saya masih ingin melangkah lebih jauh. Saya ingin menggunakan usaha sendiri untuk menghadapi tantangan baru. Saya ingin mencoba. Anda berusia 35 tahun. Berdasarkan posisi kami saat ini, usia Anda terlihat sedikit lebih tua. Ya, saya sedikit lebih tua. Tapi saya memiliki lebih banyak pengalaman kerja. Ya, saya masih berharap bisa memanfaatkan kelebihan saya dan mengoptimalkan kelebihan saya. Baiklah, industri ini adalah bidang yang benar-benar baru. Saya masih banyak yang harus dipelajari. Emersu tidak meminta Anda untuk berjuang. Mr. Gao, apa yang Anda katakan tadi benar? Pengalaman kerja memang sangat penting. Apa yang Anda harapkan untuk gaji dan tunjangan? Bagi saya, ini seperti memasuki industri baru. Saya pikir cukup baik mendapatkan kesempatan. Saya masih berharap bisa mulai dari bawah. Emer Chow, Anda terlalu rendah hati. Kapan Anda berharap bisa mulai bekerja? Hei, Xiao Qiang. Saya tidak menyapa Anda di lift tadi. Apakah Anda marah? Tentu saja tidak. Bagaimana hasil wawancaranya? Cukup baik. Saya tahu Anda akan baik-baik saja. Saya akan mengecek ke departemen SDI nanti. Ruoyun, kalau begitu terima kasih. Mari kita bicarakan malam ini. Halo, Presiden. Ini aku, Chao Xiaoqiang. Aku mau tanya, apakah posisi sales masih tersedia? Aku tahu. Gaji pokoknya 2.000. Pasti ada komisi untuk penjualan, kan? Berapa? Aku tidak masalah dengan itu. Aku bisa mulai kerja besok. Oke. Ya, terima kasih. Untuk saya dapat pekerjaan baru, aku belikan kamu hadiah kecil. Kamu suka? Wow. Aku suka. Ini terlalu mahal. Tidak mahal. Ini lagi diskon, jadi murah. Pakai besok kerja. Pekerjaan baru, awal baru. Ruoyun, jam ini benar-benar terlalu mahal. Setelah aku keluar dari perusahaanmu hari ini, aku dapat telepon dari senior kuliahku dulu.
Dari senior kuliahku. Dia punya aku. Dulu kami dekat. Katanya dia dipindah ke perusahaan makanan. Katanya dia jadi wakil presiden. Dia dengar aku cari kerja. Dia ajak aku ke perusahaannya. Dia sangat antusias. Dan aku tidak mau mengecewakannya. Lalu kupikir itu sesuai jurusanku. Jadi aku setuju. Maaf. Kamu marah? Tidak apa-apa. Orang harus kerja yang disukai. Ya, yang penting kamu senang. Makan malam? Ya. Kamu tidak suka jam tangan itu? Kalau kamu tidak suka, besok aku akan menukarnya dengan model yang baru. Tidak, aku sangat menyukainya. Aku sangat menyukainya. Ini bagus. Oh, ada sup. Aku akan ambil supnya. Ah, Xiao Qiang, perusahaan kita akan mengadakan resepsi malam ini. Ini untuk para manajer profesional. Ikutlah denganku. aku tidak kenal siapapun di resepsi perusahaanmu. Kenapa aku harus pergi? Itulah sebabnya kamu perlu pergi. Memperluas jaringan itu bagus untuk pekerjaanmu. Itu juga bisa membantuku bersantai. Kamu bahkan tidak punya gaun. Kamu baik-baik saja. Ya. Halo, Presiden Su, Presiden Wang. Kamu terlihat sangat menawan malam ini. Terima kasih. Kamu telah memuji. Ini adalah Wang. Oh, ini. Ini pacarku, Chao Xiao Qiang. Senang bertemu denganmu. Oh, Di mana Tuan Chao bekerja? Dia di bisnis makanan. Oh, perusahaan Tuan. Ya, Sepertiku. Dia berjalan orang lain. Tuan Su. Kamu bercanda. Tuan Chao adalah pria yang tampan. Kalian berdua sangat cocok. Ah, Terima kasih. kalau begitu aku akan menemui beberapa teman lalu. Hai. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa nanti. Untuk setelan seperti ini, sebaiknya pakai dasi kuku-kuku. Bukan dasi biasa, oke? ini bagus, kan? Iya, dasi kuku-kuku lebih bagus. Ayo masuk. Senang-senang ya. Hei, aku sudah lama nelpon kamu. Kamu di mana? Aku turun ke toko pria di bawah dan beli dasi kupu-kupu. Lihat, Hotel bintang 5 ini terlalu mahal. Dasi kupu-kupu harganya 480 yuan. kamu. Kamu kelihatan seperti manajer lobi. Tidak sebagus sebelumnya. Kalau gitu aku pakai yang ini lagi. Jangan diganti. Banyak orang menunggu di dalam. Jangan diganti, simpan saja di saku. Simpan di saku. Ayo masuk, jangan buang waktu. Bagus. Simpan di saku kamu. Kamu ngapain di sini, Xiao Yang? Gak apa-apa. Kok berkeringat banyak? Jangan. Banyak orang bilang, aku tidak kenal. Aku malu. Gak apa-apa,
Ayo pergi ngobrol dengan mereka. Baiklah, ayo ngobrol. Masuk. Xiao Qiang, kenapa kamu di sini lagi? Aku cuma makan di sini. Su, Aku datang. Ayo pergi, jangan khawatir aku. Masuk setelah makan. Aku baik-baik saja. Kamu cari siapa? ini halaman nomor 2. Iya, Aku mengantar barang. barang apa? Aku tidak beli apa-apa. Iya, di sini. TV LCD 52 inci yang kamu beli. Aku. TV-nya sudah sampai. Kamu cukup cepat. Ayo masukkan. Masukkan. Masuk. Hati-hati. Hei, tunggu. Aduh, Ada apa? apa yang terjadi? Wei bilang waktu itu, kalau TV-nya lebih besar sedikit, main game bakal lebih seru. Aku lihat ada di mall, jadi aku beli satu. Berapa? Nggak mahal. Cuma puluhan ribu yuan. Terlalu kecil? Nggak. Kenapa nggak diskusi sama aku dulu? Hal kecil kayak gini perlu didiskusikan? Aku langsung putuskan saja. Bulan ini kamu yang ngatur semuanya. Kamu sudah mengubah banyak hal. Kamu sudah menghabiskan hampir 100.000 yuan. Kamu hampir merenovasi seluruh rumah. Terus kenapa? Aku cuma mencoba meningkatkan kualitas hidupmu. Aku cuma penjaga rumah. Ini bukan rumahku. Kamu ini nggak pantas melakukan itu di sini. Apa salahnya? Berapa hari pun kita tinggal di sini, kita berhak meningkatkan kualitas hidup kita. Benar kan? Hidup ini singkat. Kita harus meraih kebahagiaan yang bisa kita dapat. Kamu yang bilang begitu padaku. Tapi sekarang aku nggak bisa memegangnya. Aku nggak punya uang. Jadi aku nggak minta kamu mengeluarkan uang. Kamu nggak bisa memaksa orang lain mengeluarkan uangmu. Ini terlalu agresif, ya? Apa kamu mempertimbangkan perasaan orang lain? Apa kamu mempertimbangkan perasaanku? Kalau aku nggak mempertimbangkan perasaanmu. Aku sudah mengeluarkan banyak barang. Ayo, mari pindahkan ini dulu. Hei, jangan dipindahkan, biarkan di sini. Hei. Pertama, biar aku jelaskan padamu. Apa kamu sudah taruh uangnya di tasku? Maksud kamu apa? Maksud kamu apa? Apa kamu tidak mengerti maksudku? Kenapa aku harus menghabiskan uangmu? Kamu tidak membayarku. Aku bukan karyawan perusahaanmu. Aku tidak bekerja. Kenapa aku harus menghabiskan uangmu? Aku merasa tidak enak menghabiskan uangmu. Aku. Hei, Cao Xiaoqiang. Ada apa denganmu menghabiskan sedikit uangku? Bukankah uang untuk dihabiskan? Selain itu, aku menghabiskan uang untuk menghibur diriku sendiri. Untuk meningkatkan kualitas hidupku. Apa itu salah? Aku juga ingin hidup normal, oke? Kenapa tidak normal? Sejak aku bersamamu, aku selalu mempertimbangkan perasaanmu di mana-mana. Dan menjaga emosimu. Aku takut kamu merasa tidak enak. Aku bahkan tidak menyerah lagi. Aku naik taksi sendiri. Jika aku ingin makan makanan, aku pergi diam-diam. Apa kamu benar-benar ingin aku makan babat setiap hari seumur hidup? Tidak ada yang memintamu makan babat setiap hari. Apa kamu merasa tersakiti bersamaku? Jika kamu merasa tersakiti, kamu bisa pergi. Hei, Ruoyun, maafkan aku. Benar? Taruh saja. Kamu lihat betapa sulitnya melamar pekerjaan di perusahaannya.
Dia bilang padaku bahwa, dan biarkan aku memperjuangkan kesempatan ini dengan kemampuanku sendiri. Benar, aku tahu dia melakukannya untuk kebaikanku. Tapi saat aku pergi wawancara, semua orang memandangiku dengan aneh. Kamu merasa sangat tidak nyaman saat itu. Dan mereka berbisik-bisik di sana. Saat itu, kamu merasa bahwa dia sudah mengatur segalanya. Kenapa dia memberikanku jam tangan yang mahal ini? Kenapa menghabiskan uang sebanyak ini? Jam tangan merek yang sangat mahal ini. Aku tidak bisa memakainya untuk bekerja. Menurutmu ini perlu? Dia bos di perusahaan, tapi dia tidak bisa mengaturku di mana-mana, kan? Sekarang kita tinggal di rumahmu, kan? Kenapa dia mengatur semua untukmu? Bagaimana rumah seharusnya diatur? Dia ingin mengganti semua peralatan. Aku pikir ini benar-benar keterlaluan, tahu? Bahkan tidak menyapaku. Dan memberikan 50 ribuan ke dalam tasku. Apa maksudnya ini? Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa aku harus menghabiskan uang ini? Kamu seperti seorang ibu malam ini. Aku sudah melalui semua hal ini. Tapi kamu, Linggu bahkan lebih buruk darinya. Jangan bandingkan Linggu dengan Ruoyun. Mereka berbeda. Maaf, aku punya ide bagus. Aku pikir selama perasaannya tulus, semua masalah bisa diselesaikan. Aku akhirnya melewati rintangan Gao Jianlin. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Semuanya baik-baik saja beberapa hari lalu. Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini? Silakan, kamu menggakaukan alar pikiranku. Kita tidak sedang membicarakan manusia. Kamu harus memahami semangatku. Bicarakan saja ini. Tolong perhatikan semangatku. Kamu mengeluh sekarang. Bukankah karena seseorang melukai harga dirimu? Hanya ada dua pilihan untukmu. Pertama, buang harga dirimu ke tempat sampah. Atau pergi dengan harga dirimu. Su Ruoyun, bukankah ini sangat sederhana? Wei Ye, aku sangat menyukainya. Ini tidak mudah. Hati-hati. Maaf. Maaf merepotkan. Oke, Xiao Qiang sudah kembali. Kamu sudah minum. Aku sudah meminta orang untuk memindahkan barang-barangnya. Aku baru saja memikirkannya. Mungkin aku melakukan sesuatu yang salah. Dan aku tidak memikirkannya dengan matang. Aku minta maaf padamu. Ruoyun. Dan kamu bisa pakai uangnya kalau mau. Kalau nggak mau dipakai, kasih aja ke aku. Boleh nggak? Ruoyun, tadi aku ngomong terlalu banyak. Aku harus minta maaf sama kamu. Aku tahu akhir-akhir ini kamu kerja keras. Dan kamu banyak tekanan bersamaku. Tapi, bisakah kamu memikirkan aku sesekali? Maaf, maaf. Ayo jangan bertengkar lagi. Halo. Lagi sibuk? Ah, nggak apa-apa, silakan. Papaku sedang dinas di Beijing. Dan dia ingin ketemu kamu. Kamu ada waktu akhir pekan ini? Hari ini? Kenapa nggak kasih tahu aku dari awal? Baik Pak, tunggu sebentar.
Xiao Qiang. Kenapa kamu di sini sendirian? Papamu mana? Papaku seharusnya sudah sampai lama. Hei, Papa. Papa, Bagus. Ini Xiao Chao ya? Hello, hello. Sile can do. Maaf. Aku benar-benar gak tahu tadi itu kamu. Nggak apa-apa. Kamu ganteng. papaku. Kenapa sudah makan duluan sebelum aku datang? Aku suntik insulin sebelum berangkat pagi ini. Sekarang aku lapar. Aku cuma makan sedikit. Xiao kau. Apa aku ganggu kamu dengan memanggilmu keluar? Hahaha. Paman, namaku Cao Xiao Qiang. Umurku 35 tahun. Aku kerja di bidang penjualan makanan. Tapi aku baru ganti kerja sebelumnya. Jadi aku masih di tahap awal. Aku dan Ruoyun sudah kenal selama 3 bulan. Kita berdua tahu itu. Lumayan, lumayan. Haha. Paman, jangan khawatir. Aku akan merawat Ruoyun dengan baik. Sebagai anak muda, kita harus saling menjaga. Ya, aku sudah bertemu dengannya. Ya, aku masih harus menemui teman lama. Kalau begitu, aku duluan ya. Kamu sudah mau pergi? Kamu pergi? Tidak mau makan? Aku sudah kenyang, tidak usah makan. Hahaha. Aku suka. Ini hadiah kecil. Sebagai tanda terima kasih. Oke, terima kasih. Anak muda. Aku sangat menyukainya. Aku suka. Kita bicara lagi lain waktu. Ya, aku antar kamu. Aku antar kamu. Oh, Jadi kamu sudah sibuk mempersiapkan lama. Tapi hanya 5 menit. Dia tidak menanyakan apapun padamu. Seperti buang-buang waktu saja. Ya, tidak bisa bilang begitu. Dia seorang pebisnis. Dia pasti bijaksana. Ini pertama kali mereka bertemu. Dia tidak akan menunjukkan apapun, kan? Lalu kenapa kita bertemu? Apakah dia puas denganmu? Atau tidak? Kenapa kita tidak mengundang mereka makan? Untuk mengetahui pikiran mereka. lupakan, mereka juga sibuk. Kamu bodoh ya? Kamu sudah memutuskan untuk menjalin hubungan baik dengan Xiao Su. Sudah benar orang tua bertemu. Dia tidak ada yang mau bicara padamu. Mungkin dia ada yang mau bicara pada kami. Kita semua orang tua. Kita bisa bicara bersama. Sulit untuk dikatakan. Bahkan jika kita tidak melakukan ini, mereka sudah datang jauh-jauh ke sini. Kita harus ramah, kan? Begitulah. Kita tidak cacat atau tidak mampu. Jangan khawatir mereka tidak menyukaimu. Mari kita putuskan. Untuk memesan restoran yang lebih baik. Dan bermurah hati. Dan tidak akan mempermalukanmu. Shashang, kamu telepon Xiao Su sekarang. Dan buat janji. Ayah, bagaimana pendapatmu tentang Xiao Qiang hari ini? Kenapa kamu ketawa? Aku bertanya padamu. Kamu suka dia? Kalau aku tidak suka dia, kenapa aku mau pacaran dengannya? Ya sudah. Asalkan kamu menyukainya. Aku tidak keberatan. Wah, sikapmu berubah. Aku ingat waktu aku punya pacar sebelumnya. Kamu tidak seperti ini. Ya, aku benar-benar tidak mengerti kamu. Kamu datang ke Beijing dan bilang ingin bertemu dengannya. Tapi kamu tidak menanyakan apa-apa setelah bertemu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu pikirkan. Tidakkah kamu ingin menanyakan tentang calon menantumu? Tahu. Kita sudah sampai sejauh ini. Aku pikir dia orang baik. Dia sangat jujur dan sangat tulus. Ada apa lagi?
Ada apa lagi? Ada apa lagi? Hahaha. Halo. Xiaoqiang. Oh. Oke, aku akan tanyakan padanya. Aku akan telepon kamu nanti. Ayahku. Orang tua Xiaoqiang ingin makan bersama kamu. Kamu ada waktu? Ya, aku punya banyak waktu. Hahaha. Halo. Halo. Aku mau tanya, berapa harga paket termahal kalian? Untuk 5 orang. Tidak ada diskon. Halo. Aku mau tanya, berapa harga paket termahal kalian? Oh? Boleh bawa minuman sendiri? Menu apa saja yang termasuk? Bisa kasih tahu? Wenxia, cares AP lagi? Hey, boleh pakai ini besok? Pakai saja. Setelan. Maaf. Aku tidak bicara soal setelan. Aku pikir. Kamu bisa coba punya Xiaoqiang. Oh, Shoujiang, Bu. Aku sudah tanya beberapa hotel. Kamu bantu kasih saran. Yang termahal 10.000 yuan. Ada Street View dan sarang burung. Aku rasa mereka pasti sudah bosan. Tidak worth it. Ada restoran hotpot yang cukup cocok. Aku pikir suasananya juga bagus. Boleh bawa minuman sendiri. Jangan pilih yang terlalu mewah. Yang menengah saja. Kita tidak perlu pura-pura kaya. Kalau lama-lama, kita tidak terlihat bodoh. Oh. Bagaimana kalau ini? Nanti ibu telepon lagi untuk tanya. Pokoknya nanti aku tanya lagi. Tanya dengan detail. lihat Xiaoqiang ini. Yang ini besar. Kamu sangat menyebalkan. Besok aku belikan kamu, oke? Oke, beli yang baru. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Oke. Dia belum datang. Bibi, aku benar-benar minta maaf. Mungkin ada sesuatu yang menahannya. Masuk ke dalam rumah saya. Helmnya. Tidak. Tunggu. Jangan buru-buru. Biar aku telepon dan tanya. Oak. Tidak apa-apa, baik-baik saja. Bagaimana dengan ibu? Baik. Ibu, jangan gugup. Aku tidak gugup. Bukankah ini sopan? Aku baru saja berdiskusi dengan ayahmu. Kerekaja datang nanti. Lalu, aku akan tanya dulu tentang kondisi fisiknya. Dan kemudian ayahmu akan menanyakan hobinya apa. Kita perlu menciptakan suasana dulu. Ketika suasana sudah santai, kita bisa tanya tentang situasi keluarganya. Dan tanya pendapatnya tentang kamu. Aku tidak gugup. Aku tidak gugup. Ayah, kenapa datangnya terlambat? Santai saja. Hei, paman sudah datang. Maaf sudah menunggu. Lalu lintas di Beijing benar-benar macet. Benar-benar ibu kota. Paman, ini ibuku. Halo. Silakan duluan. Ayo masuk. Anda duluan. Tidak, Anda duluan. Mau duduk? Anda duluan. Anda juga duduk. Aku benar-benar minta maaf. Maaf sudah menunggu. Maaf. Tidak apa-apa. Macet itu biasa di Beijing. Kami belum lama di Beijing. Dan sudah berapa kali terjebak macet? Hahaha, iya. Maaf. Aku akan call you sebentar.
Kamu duduk dulu. Ah, kamu duduk. Kamu duduk. Sini. Tidak apa-apa. Kamu duduk. Oh, tidak apa-apa. Duduk, duduk. Maaf. Saya perlu menyuntik insulin. Tahu. Kami tidak tahu kamu tidak sehat. Kalau begitu, bagaimana kalau ini? Hari ini kita tidak minum. Ya. Tidak apa-apa, kamu minum. Tidak. Saya tidak akan minum. Om. Mari kita makan hidangan. Nah. Saya tidak yakin hidangan yang saya pesan sesuai selera kamu. Enak. Sangat kaya. Pelayan. Halo. Beri saya semangkuk mie kuah polos. Dengan lebih banyak sayuran hijau. Dan sedikit acar. Oke, terima kasih. Ayah, jangan makan mie polos. Hanya hidangan yang besar. Mari makan hidangan. Maaf. Saya baru-baru ini gula darah tinggi. Dan dokter tidak mengizinkan saya makan makanan terlalu berminyak. Tidak apa-apa. Kamu makan. Oh, Mari makan. oke, lihat. Kami benar-benar tidak tahu bagaimana memanggil kamu. Lao Su. Panggil saja saya Su. Tidak bisa. Bagaimana kalau? Saya pikir kamu beberapa tahun lebih tua dari kami. Boleh kami memanggilmu Kakak Su? Boleh tidak? Boleh. Oke. Mie. Terima kasih, mie dan sayuran. Maaf. Aku makan dulu. Kamu makan. Kalian semua. Kamu makan. Kamu makan. Makan dengan baik. Kak Su, lihat. Itu anak Xiao Su. Kita semua suka dia. Kami pikir dia sopan dan tahu aturan. Dan berpendidikan baik. Itu semua karena didikanmu yang baik, Su. Tidak. Hahaha. Untuk Xiao Qiang. Punya banyak kekurangan. Kedepannya, Xiao Su harus lebih banyak membantunya. Saling membantu. Ya. Hei. Kamu makan juga. Jangan hanya nonton. Aku akan makan. Hei Kak Su. Lihat, dua anak ini. Sudah pacaran cukup lama. Lihat, apakah mereka? Seharusnya, biarkan urusan anak-anak. Mereka yang memutuskan sendiri. Aku tidak masalah. Jadi kamu setuju? Setuju. Bagaimana bisa dia orang kaya? Dan makan mie putih dengan senang hati? Mungkin saat orang sudah kaya sampai tingkat tertentu, mereka akan kembali ke kesederhanaan, kan?
Dia harus menunjukkan sikap. Dia bisa menjawab apa saja dan setuju dengan semuanya. Dia hanya punya satu anak perempuan. Aku tidak percaya dia tidak punya pendapat. Ah, kamu tidak baik hari ini. Mereka mengundangmu makan dengan niat baik. Tapi kamu bersikap seperti ini. Ini sangat canggung. Xiaoyun, kamu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya membicarakan pernikahan. Biasanya, Beijing adalah tempat yang penuh dengan bakat. Kamu memiliki lingkaran sosial yang luas. Mengapa kamu hanya menyukai pemuda ini? Itu karena kamu tidak mengenal Xiao Qiang. Makanya kamu berkata begitu. Aku tahu situasi dasarnya. Dibandingkan dengan kamu, apakah ada kesenjangan antara kalian? Aku tahu maksudmu. Kamu pikir pekerjaannya tidak bagus. Pendidikannya rendah dan penghasilannya sedikit. Tapi ayah, aku tidak peduli dengan hal-hal ini. Aku tidak mencari seseorang untuk menafkahiku. Aku bisa menafkahi diriku sendiri. Bukankah aku tidak menghabiskan 1 sen pun darimu setelah kembali ke Cina? Aku ingin menemukan seseorang yang benar-benar mencintaiku dan baik padaku. Kamu memiliki nilaimu sendiri. Itu bagus. Kamu bisa menyetujuinya. Berarti dia memiliki sesuatu yang baik. Tapi itu tidak berarti aku setuju dengannya. Kalian sekarang akur. Itu karena kamu dikuasai oleh emosi. Begitu emosi berubah menjadi alasan. Bisakah kamu selalu mempertahankan ini di masa depan? Statusmu sekarang masih agak berbeda. Apakah tidak akan ada masalah di masa depan? Ayahku sudah lama berbisnis. Sudah lama terbiasa bersiap untuk yang terburuk. Kamu tahu itu. Bagaimana kamu merencanakan hidupmu? Aku tidak akan ikut campur. Tapi ada satu hal yang perlu kamu perhatikan. Begitu ada perubahan, aku tidak ingin melihat putriku menjadi korban terbesar. Setidaknya secara finansial. Apa maksudmu? Kamu bisa melanjutkan hubunganmu. Bahkan menikah. Bahkan menikah. Ayah akan memberkatimu. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ditawar. Kamu akan pergi dinas lagi. Ke Nanjing. Bagaimana dengan kamu dan Xiao Su? Aku terlalu sibuk belakangan ini. Kita bicarakan nanti saja. Kamu cari siapa? Permisi, apakah ini rumah Tuan Cao Xiao Qiang? Ya, Oh, saya pengacara pribadi Tuan Su. Saya pengacara Liu, dan ini pengacara Wang. Hello. Saya di sini mewakili Tuan Su untuk membahas beberapa hal dengan Tuan Cao. baiklah. Kau Xiaoqing, ada tamu. Kalau begitu, silakan kalian berdua masuk dan duduk. Cao Wanxi, cepat ambilkan air. Apakah Anda Tuan Cao Xiao Qiang? Ya, saya. Ini masalahnya. Pernikahan Anda dengan Nona Su Ruoyun. Tuan Su pada dasarnya tidak keberatan. Tapi ada beberapa dokumen hukum yang perlu Anda tanda tangani. Kontrak perjanjian. Pergi sana. Dokumen APA ini? Pada dasarnya, ini adalah perjanjian pranikah. Pengacara Wang ini juga disewa oleh Tuan Su sebagai pengacara perwakilan Anda. Mungkin ada beberapa prosedur hukum. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa berkonsultasi dengannya. Halo, Tuan Cao. Meskipun biaya hukum saya dibayar oleh Bupati Su, tapi saya mewakili Anda. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan Anda. Silakan tenang. Apa maksudnya ini? Kakak, biar aku jelaskan. Ini tentang bagaimana membagi harta setelah bercerai. Pada dasarnya, ya. Bisakah kita mulai? Setelah Cao Xiaoqiang dan Nona Su Ruoyun menikah, keluarga Su akan mendirikan dana perwalian untuk Cao. Setiap tahun setelahnya, Tuan Cao akan menerima 1 juta yuan. Jika mereka memiliki anak setelah menikah, akan meningkat menjadi 1,5 juta yuan. Jika itu adalah kesalahan Nona Su yang menyebabkan perceraian, maka keluarga Su
akan memberikan Cao 5 juta yuan. Sebagai kompensasi, Namun, Nona Su harus menjadi wali anak tersebut. jika itu adalah kesalahan Tuan Cao dalam perceraian, maka Tuan Cao tidak akan menerima kompensasi apapun. Keluarga Su juga akan mengambil kembali semua dana perwalian Cao. Pengacara Liu, ini sepertinya sulit untuk didefinisikan. Bagaimanapun, pernikahan dijalankan oleh suami dan istri. Bahkan jika Tuan Cao yang bersalah pada akhirnya, Haruskah Nona Su menanggung sebagian tanggung jawab? Ya. Kita bisa mempertimbangkan ini. kita bisa mempertimbangkan memberi Tuan Cao 3 juta yuan. Sebagai kompensasi. Namun, anak tersebut, Nona Su harus menjadi satu-satunya wali anak tersebut. Hei kamu, hei kamu, tunggu sebentar, tunggu sebentar. Apa yang kamu bicarakan? Hei, apakah kamu memperlakukan ini seperti pengadilan? Benar? Bagaimana pendapatmu tentang suamiku? Siapa yang peduli dengan propertimu? Apa salahnya menjadi kaya? Kamu punya uang. Hanya karena kamu punya uang, kamu bisa menghina orang? Kalau begitu aku mengerti bahwa, kamu menolak semua isi perjanjian pranikah ini? jika demikian, bisakah kita mempertimbangkan bahwa, Tuan Cao menolak semua dukungan dari keluarga Su? Tuan Cao, Kamu perlu berpikir dengan hati-hati. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa setelah perceraian. aku pikir kamu keterlaluan. Aku akan menelepon bosmu untuk memperjelas. Tidak perlu, Tuan Su telah sepenuhnya mempercayai saya. kamu bisa langsung memberitahu jika ada sesuatu. Aku juga tidak akan memberitahumu. Kalau begitu aku akan menelepon putrinya. Permintaan kami masuk akal. Nona Su juga merupakan pihak yang terlibat. Nona Su juga telah memberikan saya kuasa penuh. Saya memiliki surat kuasa yang ditandatangani oleh Nona Su. Zhu Luoyuan, Mausi, kamu membawa satu ruangan penuh pengacara ke rumahku. Apa maksudmu? oh, mereka sudah pergi. Dengarkan aku. Ini mungkin agak sulit untuk kamu terima. Ini sangat umum di Amerika. Dan sekarang semakin umum di Cina. Aku hanya bertanya padamu. Ini ide kamu atau ayahmu? Bisakah kamu tidak begitu sensitif? Meski, bagaimana aku bisa tidak sensitif? Aku tahu ayahmu sudah memikirkannya semua. Dia tahu segalanya di hatinya. Dia tahu status kita berbeda, kan? Dan tahu hubungan kita tidak akan bertahan lama. Dia menggunakan metode ini untuk membiarkan kita mengurus diri sendiri. Kamu tidak sadar seperti itu. Kamu salah paham padanya. Kamu tahu apa yang tertulis di perjanjian? Untuk setiap tahun aku bersamamu, keluargamu membayarku 1 juta yuan. Apa artinya itu? Ini sugar daddy? Kamu tahu itu, kan? Kamu tahu apa isi perjanjian itu? Oke, kamu harus tahu bagaimana aku memperlakukanmu. Mengapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Apa pendapatmu tentang aku, Chen Xiaoqiang? Xiao Qiang, kamu tahu? Jika banyak hal tidak disepakati sebelumnya, Apa yang harus kita bicarakan sebelumnya? Kita belum menikah, tapi sudah membicarakan perceraian. Ini benar-benar tidak perlu. Aku beritahu kamu. Suoryong, aku tidak bersamamu untuk uangmu. Kamu minta ayahmu menyembunyikan berangkas. Jangan berjaga-jaga terhadap aku seperti itu. bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Kamu keterlaluan. Jika kamu benar-benar mencintaiku, apakah kamu akan peduli tentang itu? Aku tidak peduli. Yang aku pedulikan adalah harga diriku. Apa hubungannya ini dengan harga diri? Xiao Qiang, aku pikir gangguan psikologismu semakin parah. Aku harus berpikir 2 kali sebelum berbicara denganmu. Aku takut menyakiti harga dirimu. Ini sebenarnya adalah perjanjian untuk memastikan kehidupan masa depan kita. Kenapa ini malah jadi penghinaan buatmu? Kamu terus bilang tidak peduli. Tapi sebenarnya kamu yang peduli. Aku memang tidak peduli. Kamu pikir aku bodoh? Aku bisa melihatnya. Semuanya. Kamu bilang tidak peduli dengan masa lalu, tapi kemudian kamu berbalik melawanku. Membuatku merasa seperti aku melakukan kesalahan. Xiao Qiang, ini bukan harga diri. Ini namanya rendah diri. Aku bahkan tidak berani mengajakmu keluar sekarang. Aku takut kamu tidak nyaman. Kamu pikir memalukan mengajakku keluar, ya? Bisakah kamu juga mencari alasan dari dirimu sendiri? Kamu harus memperbaiki dirimu. Jangan membuatku merasa terlalu malu.
maksudku? Akhirnya kamu mengatakan apa yang sebenarnya kamu pikirkan. Itu bagus. Xiao Qiang. Xiao Qiang. Aku tidak bermaksud mengatakan itu. Aku tidak bermaksud menyakitimu tadi. Halo, kamu masih di sana? Ayo kita bertemu. Bisakah kita bertemu dan berbicara? Aku akan pergi dinas besok. Oh. Berapa lama kamu pergi? 2 minggu. Ayo kita tenang dan pikirkan. Bagaimana menurutmu? Pikirkan apakah kita harus melanjutkan hubungan ini. Atas nama departemen penjualan, terima kasih. Ayo, kita minum. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Xiao Chang, kapan kamu kembali? Beberapa hari lagi. Aku masih harus pergi ke beberapa tempat. Jaga dirimu. Minum alkohol lebih sedikit. Aku tahu, aku tahu. Hei, Xiao Xiang. Sudah menghubungi Nona Su itu? Aku sedang naik kereta. Nanti kita bicara lagi. Bagaimana kabarmu? Kamu terlihat lebih kurus. Kurus. Kurus itu sehat.
Ada kesempatan promosi untukku di perusahaan. Mereka ingin aku bekerja di kantor pusat di Amerika. Selamat. Mau ikut denganku? Yah. Kalau aku tidak menerima promosi ini, karirku bisa terpengaruh di masa depan. Aku pikir kamu bisa pertimbangkan untuk ikut denganku. Lagi pula, karirmu belum berkembang. Ganti lingkungan. Pergi ke Amerika. Mungkin kita bisa memulai dari awal. Apa yang bisa kulakukan di Amerika? Kemampuan bahasa Inggrisku hanya bisa jadi ibu rumah tangga. Seluruh hidup orang tuaku ada di sini. Mereka punya hidup sendiri. Aku pasti akan merawat mereka saat tua. Aku akan tinggal bersama mereka dan merawat mereka. Jadi maksudmu? Seluruh hidupku ada di sini. Aku tidak bisa melepaskannya. Dan di usiaku sekarang, sulit untuk memulai lagi di luar negeri. Bukankah kamu berhenti kerja untuk bersamaku? Berhenti kerja dan tinggal di Beijing? Tapi apa yang terjadi? Jadi, apakah aku harus pergi atau tidak? Aku mengerti. Aku akan bawa besok ke kantor. Pekerjaan baru, awal baru. Aku tidak marah. Aku tidak marah. Aku hanya orang yang keras kepala. Lebih baik diungkapkan. Jangan pernah bertengkar lagi. Pada titik ini, pesawat Suruoyun belum lepas landas. Mau menghubunginya? Apa yang harus kukatakan padanya? Haruskah kusuruh dia pergi? Atau minta dia untuk tinggal? Aku berharap bisa mencintai lagi di masa depan. Kamu juga. Hati-hati. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf, nomor yang Anda tuju. Bagaimana?
Kenapa kamu datang ke supermarket kami? Sebenarnya, dulu aku bekerja di penjualan makanan. Aku pernah berurusan dengan supermarketmu. Jadi aku familiar dengan situasi supermarket ini. Kudengar kamu sedang mencari direktur departemen operasi. Jadi aku datang untuk mencoba. Kamu dulu bekerja di Wawa. Ya, Saat kamu bekerja di Wawa, aku. Baru saja menjadi manajer operasi di sini. Kamu punya reputasi yang baik. Haha. karena aku sangat familiar dengan situasi di sini. Jadi aku menulis saran sendiri. Silakan lihat. Aku akan membacanya. Banyak orang yang bersaing denganmu. Kami mungkin akan bekerja sama dengan supermarket Prancis. Bagaimana bahasa Prancismu? Sedikit, tidak terlalu bagus. Hahaha. Kamu cukup jujur. Dalam sebulan, akan ada ujian kerja sama Sino Prancis. Semoga berhasil. Oke. Kamu sudah berhenti kerja. Masih ada lebih dari sebulan lagi. Apakah kamu akan bekerja keras? Jangan banyak bicara, Koki. Oh, Xiao Jia juga sedang dinas. Mulai sekarang, kamu bisa makan bersamaku di siang hari. Dan tidur di tempatku di malam hari. aku akan berada di sampingmu untuk menemanimu. Kamu akan menghabiskan semua waktumu untuk pergi dan pulang kerja di sini. Tapi aku harus pulang pada waktu yang ditentukan. Aku tidak ingin orang tuaku tahu. Aku lemparkan Noel. Dan dua, aku lemparkan Noel. Sekarang kamu bisa keluar. Tidak ada masalah besar. Dia mau kemana? Dia sudah berjalan beberapa jalan. Aku hanya bosan. Dia pasti masih memikirkan Xiaoyan. Ya, aku dengar dari ibuku bahwa dia sudah seperti ini selama berhari-hari. Dia selalu menyelinap-selinap. Kamu bilang dia tidak akan. Tidak. Anak kita tidak akan melakukan hal seperti itu. Jangan memikirkannya. Dia benar-benar tidak akan. Apa yang kamu katakan? Tidak. Aku hanya membayangkan. Aku hanya membayangkan. Hanzi, jangan menakutiku. Kamu tahu itu?